Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, New Chapter Message hari ini Minggu 9 April 2023 berjudul Rela Pikul Salib ya. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 16 ayat yang ke-24, masih ayat yang sama dengan ayat kemarin. Lalu Yesus dengan ayat 2 hari lalu ya, hari Jumat. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dengar baik. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau rela mengikut Kristus, ia harus menyangkal dirinya. Perhatikan, ia harus menyangkal dirinya, selanjutnya memikul salibnya dan apa? Mengikut aku. Sahabat Bapak Ibu, selama kita menggelar hidup ya di kesementaran ini, tentunya kita memiliki banyak opsi-opsi, kita memiliki banyak pilihan hidup yang dapat kita ambil, betul? Dan setiap pilihan yang kita ambil, sahabat Bapak Ibu, perlu kita sadari bersama bahwa akan bermuara di suatu tempat nantinya, yakni saat kita mati nanti. Dan hal ini berkaitan dengan nasib kekal kita. Ini yang harus kita sadari. Setiap pilihan hidup yang kita ambil ya, konsekuensinya itu sampai di kekekalan, sampai pada nasib kekal kita. Untuk itu sahabat Bapak Ibu, mari kita dapat menetapkan pilihan hidup kita di kesementaran ini yang akan berdampak di kekekalan kita saat hidup di kesementaran ini, sahabat Bapak Ibu. Kita mau menjadi seperti apa nantinya, kita mau kemana nantinya ya, pilihannya cuma dua ya, surga atau neraka. Nah, prosesnya itu sejak hidup di kesementaran ini gitu, bukan nanti gitu, bukan kayak gambling, kira-kira aku masuk mana ya, surga atau neraka, bukan. Prosesnya kita mulai sejak hidup di kesementaran ini gitu. Kita nantinya mau kemana ya, mau jadi seperti apa, ditentukan dari sekarang. Sehingga tentunya kalau kita mau menjadi murid Kristus, kan kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus ya. Orang Kristen, pengikut Kristus tentunya harus menjadi murid Kristus ya. Nah, kita harus mau memilih dalam hidup di kesementaran ini, menetapkan pilihan menjadi murid Kristus. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menjadi murid Kristus, kita mengambil pilihan menjadi murid Kristus, dan kita dilayakkan masuk ke dalam langit baru, bumi baru, maka kita harus tetapkan pilihan itu sejak saat ini, sahabat Bapak Ibu. Bukan nanti di saat kita udah mau mati ya, nafas udah satu-satu, baru kita memilih, Tuhan aku mengikut Engkau. Nggak fair itu, sahabat Bapak Ibu. Belum tentu sahabat Bapak Ibu itu masuk surga. Karena pilihannya itu kita ambil dari hidup di kesementaran ini, sahabat Bapak Ibu. Hidupnya ya berantakan, jahat ya, kemudian nafas satu-satu, baru sadar Tuhan gitu. Nah, itu dipertanyakan ya, kalau misalnya nanti apakah masuk surga. Sahabat Bapak Ibu ya, tentunya di saat kita mengatakan mengaku ya, itu bukan nanti. Pengakuan itu disertai dengan tindakan. Justru itu selagi kita masih hidup, masih bernapas, masih kuat ya, kita harus tetapkan pilihan kita mau kemana ya. Kalau kita mau menjadi murid Kristus, kita tetapkan dari sekarang ya. Apabila kita sudah ambil keputusan untuk menjadi murid Kristus, maka tentunya ada kelanjutannya. Kita harus merelakan diri kita untuk menerima didikan dari Tuhan, agar kita lulus dalam sekolah Kristus yang kita jalani di kesementaran ini, sahabat Bapak Ibu. Di kesementaran ini, kita kalau sudah ambil keputusan menjadi murid Kristus, kita harus juga merelakan diri kita untuk menerima didikan. Jangan juga kita mengambil pilihan untuk menjadi murid Kristus, tapi kita tidak mau menerima didikan. Nah, sama juga bohong, sahabat Bapak Ibu ya. Kita harus bersedia juga menerima didikan agar kita dapat lulus dalam sekolah Kristus. Kan kehidupan ini ibarat sekolah kehidupan, ada jurusan sekolah Kristus, ada jurusan iblis ya. Otomatis yang tidak berkomitmen ya, bertekad dan bahkan nekat mengambil jurusan sekolah Kristus, masuk di jurusan sekolah iblis, kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Sekolah ini berbicara penggarapan ya.
Sahabat Bapak Ibu, selain sangkal diri, maka seseorang yang hendak menjadi murid Kristus di sekolah Kristus juga harus rela pikul salib. Nah, salib ini adalah lambang kehinaan dan dapat berarti juga penderitaan. Ya, tentunya di saat kita rela pikul salib, kita juga harus rela dan bersedia untuk memikul penderitaan sebagai murid Kristus. Dan penderitaan di sini dapat berarti juga yaitu didikan dari Kristus. Ingat, tak ada kemuliaan tanpa penderitaan, sahabat Bapak Ibu. Tidak ada kelulusan tanpa ujian. Haleluya. Kemuliaan yang akan kita terima nantinya di kekekalan, di saat kita layak masuk langit baru bumi baru, itu tidak sebanding dengan semua yang nantinya kita alami di kesementaraan ini, atau yang telah kita alami di kesementaraan ini, atau yang sementara kita alami di kesementaraan ini. Tidak sebanding, karena begitu luar biasa kemuliaan akan kita terima nantinya, sahabat Bapak Ibu. Karena Alkitab berkata demikian. Sahabat Bapak Ibu, benar bahwa Yesus telah menderita, ya. Benar bahwa Yesus telah menang di kayu salib. Tetapi sahabat Bapak Ibu, dan tentunya ya, di saat dia menang sebelumnya dia menderita, kan begitu. Jadi benar bahwa Yesus telah menang di kayu salib yang sebelumnya dia menderita. Tetapi ingat sahabat Bapak Ibu, kemenangan yang saat ini kita rayakan, hari kebangkitan yang saat ini kita rayakan, yang banyak umat Kristen, banyak pengikut Kristus meyakini bahwa Kristus telah menang dan kita telah menang. Dengar baik sahabat Bapak Ibu, saat Yesus telah menang di kayu salib, ada konsekuensi kemenangan dari Yesus di kayu salib bagi kita. Konsekuensinya bagi kita yaitu hidup kita tidak boleh menjadi milik kita sendiri. Dengar baik, ini konsekuensi. Di saat Yesus menang di kayu salib, konsekuensinya hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Jadi kita tidak boleh hidup semau-mau kita sendiri, sahabat Bapak Ibu. Ingat, kita telah dibayar, ya, lunas harganya. Untuk itu kita tidak boleh memiliki diri kita sendiri. Kita tidak boleh hidup suka-suka kita sendiri. Semua, ya sahabat Bapak Ibu, yang kita lakukan harus kita perkarakan di hadapan Bapa di sorga, ya. Ini konsekuensi. Jadi kalau kita saat ini, hari ini merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Yesus, Yesus menang atas maut, konsekuensinya diri kita bukan milik kita lagi. Kita harus rela menjadi dimiliki oleh Tuhan, ya. Harus rela sahabat Bapak Ibu. Kerelaan kita nyatakan dengan hidup kita menjadi peraga bagi Kristus. Orang melihat kita melihat Kristus, ya. Tapi jangan juga nanti di gereja orang melihat kita kayak Kristus, kayak malaikat, di rumah kayak iblis. Bahaya juga. Haleluya. Banyak kan seperti itu. Saya juga sempat mendengar cerita papa, tiba-tiba ini papanya ini ya, papanya ini sering khotbah ya di mimbar. Ini juga menjadi peringatan ya bagi saya juga ya, yang sering khotbah di mimbar. Tiba-tiba anaknya datang kepada dia membawa koper dan membawa baju-baju. Dia bilang, "Pak, saya mau pindah ke gereja, Pak." "Loh, kenapa nak pindah ke gereja?" "Iya, Pak, enakan di gereja." "Kenapa di gereja enak?" "Iya, papa di situ kayak malaikat, Pak. Beda dengan papa di rumah." Waduh. Nah, ternyata papanya di rumah itu tidak seperti saat di gereja. Di gereja saat anak orang lain menumpahkan kopi, papanya senyum. "Oh, enggak apa-apa." Di rumah anaknya salah sedikit, didikannya beda, langsung marah-marah. "Kamu ini begini." Jadi anaknya kasihan juga gitu. Udah taruh baju di koper mau pindah ke gereja. Nah, jangan seperti itu sahabat Bapak Ibu. Nah, ini konsekuensi kita di saat kita menerima kemenangan itu, maka hidup kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Kristus, ya. Dan juga kalau Kristus mengajarkan agar tidak betah hidup di kesementaraan ini, maka kita juga harus rela tidak betah juga hidup di kesementaraan ini.